Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Realita dan Cita-Cita Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, di mana isi yang terkandung di dalamnya menarik nilai-nilai kehidupan asli masyarakat Indonesia dengan keberagamannya yang dipersatukan dalam suatu dasar atau ideologi, sehingga Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila seharusnya mampu memotivasi warga negara Indonesia untuk berperilaku baik sebagaimana cita-cita bangsa dan negara. Tapi, bagaimanakah kabar Pancasila hari ini? Sudah sesuaikah realitanya dengan cita-cita Pancasila? Saya akan membahasnya di setiap sila yang ada di Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang ada pada Pancasila membuat setiap warga negara Indonesia memiliki agama. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi pertanyaannya, apakah semua warga negara taat pada agamanya? Banyak berita yang beredar. Banyak berita yang beredar di media elektronik, media cetak tentang pengingkaran warga negara terhadap nilai ketuhanan. Maraknya kasus kriminal, korupsi, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa lunturnya nilai-nilai ketuhanan yang ada pada Pancasila. Begitulah yang terjadi. Realita yang tidak bisa kita sembunyikan, karena kita ketahui bersama dan mengalami fenomena itu, bahwa sebagian besar warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan namun tidak menunjukkan keesaan Tuhan. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang secara tidak langsung telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan sikap dan karakter sebagaimana agama yang kita yakini kebenarannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila membawa angin segar bagi warga negara, karena makna yang terkandung membawa kesetaraan antar sesama manusia. Namun realitanya pada saat ini, nilai luhur tersebut hanya sebatas ungkapan tertulis di atas potongan-potongan kertas, tidak bermakna bagi sebagian besar warga negara. Di atas potongan-potongan kertas, tidak bermakna bagi sebagian besar warga negara, di mana begitu banyak kita temukan perilaku yang menunjukkan penyimpangan terhadap nilai kemanusiaan ini. Seperti orang kaya yang lebih dihormati, perilaku yang semena-mena terhadap orang lain menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan pada hari ini sangat menyedihkan dan menyimpang dari makna nilai yang diidamkan dalam Pancasila. Oleh karena itulah, kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menghargai, menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia demi terciptanya kehidupan yang damai sebagaimana cita-cita bangsa kita yang tertuang dalam Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan menjadi salah satu nilai luhur dalam Pancasila yang menjadi impian bangsa Indonesia agar masyarakat atau warga negara bersatu demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Namun apa yang terjadi pada saat ini membawa kita berpikir tiada hentinya dan bertanya ribuan kali tentang persatuan negara kita, menunjukkan mulai lunturnya nilai persatuan ini pada negara kita. Dalam kejadian besar, kita menyaksikan setelah Aceh dapat teratasi, Irian Jaya berupaya ingin melepaskan diri dari wilayah NKRI. Dan dalam kejadian yang telah
yang lebih kecil, kisruh KPK dan Polri merupakan bentuk lunturnya persatuan yang ingin membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan bermartabat. Menghapus korupsi dan tindakan pidana lainnya merupakan PR bagi kita, terutama mereka yang berada pada pemerintahan seperti KPK dan Polri. Seharusnya sebagai warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kita dan mereka harus mempunyai jiwa yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Oke. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia menjadikan nilai kerakyatan sebagai dasar negara di mana ketika dihadapkan dengan satu permasalahan apapun, maka keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan negara. Dan semua itu harus melalui musyawarah bersama untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk kebaikan bersama. Dari sila keempat ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun apa yang terjadi saat ini? Tingkah laku para wakil rakyat sangat memalukan, di mana mereka berada dalam sistem pemerintahan hanya mementingkan pribadi tetapi menyatakan atas nama rakyat berdebat musyawarah dengan beradu argumen tidak hentinya sehingga emosi tidak terkontrol lagi dan masalah pun terbengkalai semakin tidak jelas dari selesai. Sungguh memalukan, orang-orang yang kita percaya mampu menjadi pemimpin perwakilan kita sebagai rakyat berperilaku seperti tidak berwibawa dan tidak tahu aturan. Oleh karena itulah apa yang terjadi pada saat ini tentang penyimpangan nilai Pancasila harus dapat kita bawa menjadi pelajaran bagi kita para generasi untuk berperilaku dan bertindak kelak yang sesuai dengan cita-cita Pancasila. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila mempunyai makna dan tujuan sangat bijaksana, yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah. Namun apa yang terjadi saat ini? Begitu banyak kita temukan kemiskinan, anak-anak yang terlantar, banyak orang yang tidak mengenyam fasilitas kesehatan yang nyaman lantaran biaya yang tinggi dan sebagainya merupakan penyimpangan nilai luhur sila kelima dari Pancasila. Mengapa semua itu terjadi? Tidak lain karena kepandaian para wakil rakyat mengelola alam kita yang sangat kaya ini. Lucu negara kepulauan mengimpor garam, lucu negara maritim mengimpor beras. Oleh karena itulah kita sebagai rakyat yang pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, kita harus dapat memegang teguh dan memperjuangkan hak-hak kita dan senantiasa mengawasi kebijakan pemerintah dan tidak segan mengkritisinya. Untuk itulah para generasi, ini adalah PR besar untuk kita bersama yang harus kita selesaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.